Salah ya. Jadi kan kita ada intrakurikuler, ada kokurikuler ya, ada ekstrakurikuler. Nah, kokurikuler kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurrahmi Izzahadinillah atau biasa dipanggil Rahmi. Selamat datang di episode perdana Blue Zone Podcast. Nah, pada episode perdana ini saya sudah ditemani oleh bintang tamu kita. Sudah ada Ibu Tika Susmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Tika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Oke nih, jadi pada episode perdana ini kita tuh pengen ngomongin tentang Inhar, Bu ya. Jadi mungkin banyak yang penasaran Inhar itu tuh apa, sekolah apa, ada di mana, terus seperti apa sih sekolahnya, itu mungkin banyak yang belum tahu juga. Maka dari itu saya mulai pertanyaan pertamanya nih ya. Boleh dong Bu dikasih tahu Inhar itu apa, ada di mana? Oh, boleh banget ya. Kalau sebenarnya SMPIT Insan Harapan itu nama lengkapnya. Jadi Inhar itu adalah singkatan. Misalnya orang lebih mudah mengenal itu biar di mana sekolah di Inhar. Jadi sebenarnya itu kepanjangannya adalah SMPIT Insan Harapan. Nah, sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Insan Harapan Umat ya. Kalau ditanya pemiliknya siapa, yayasan ini memang kita ownernya nggak ada ya. Ownernya adalah umat, bukan perseorangan. Jadi yayasan ini berdiri atas dasar mungkin founder yang dulunya memang berdedikasi terhadap pendidikan, kemudian mereka bersatu dan mendirikanlah yayasan ini dari tanah wakaf yang diberikan oleh Profesor Ardani, seperti itu. Nah, jadilah Yayasan Insan Harapan Umat dan hanya satu sekolah yang dinaungi adalah SMPIT Insan Harapan, seperti Yang itu. Yang ada di Jalan Raya Puspiptek, Desa Kademangan Lama, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Sekolahnya warna biru loh, kelihatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berjalan melewati sekolah ini, memang sekolahnya ngantong ya, dari jalan tidak terlihat besar tapi sebenarnya di dalamnya besar, tapi yang menjadikan ciri utama adalah birunya. Oke, makanya ini juga ya, podcast ini adalah Blue Zone ya. Blue Zone, emang Inhar banget. Jadi Inhar itu emang identik dengan warna biru gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga kalau Inhar itu berada di bawah naungan Yayasan Insan Harapan Umat. Kemudian dari yayasan tersebut dibangunlah SMPIT Insan Harapan. Betul. Nah, jadi SMPIT Insan Harapan itu sistem pendidikannya seperti apa nih Bu? Kalau berbicara sistem pendidikan, maka pasti erat kaitannya dengan strategi yang dilakukan oleh sebuah sekolah untuk mencapai tujuan. Berbicara tujuan berarti kita mengacunya kepada visi sekolah ya. Jadi visi sekolah ini adalah ingin mewujudkan sekolah yang berperan sebagai pusat rujukan pada sistem pendidikan. Itu visi besar yang diinginkan oleh para pendiri sekolah ini ya. Jadi maknanya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kan sebagai rujukan berarti macam-macam ya. Karena berbicara sistem pendidikan berarti berbicara tentang strategi, bagaimana atau caranya apa sih yang dipakai oleh sekolah ini untuk mencapai tujuannya. Nah, dan itu adalah dikawal oleh misinya. Nah, kita sebagai guru nih di sekolah ini menerjemahkan misi dari para pendiri itu ke dalam beberapa hal yang bisa kita kerjakan hari ini. Nah, jadi yang kita kerjakan hari ini adalah terjemahan dari visi kemudian dijabarkan dalam misi sekolah itu. Masya Allah, boleh dikasih tahu Bu? Ya, salah satunya adalah misinya itu membangun dan mendorong terwujudnya sistem pendidikan Islam yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Artinya melaksanakan pembelajaran yang memadukan ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah atau sains. Itu grand desainnya ya, maksudnya desain besarnya itu. Jadi memang pada akhirnya merujuknya ingin semua proses belajar mengajar dikawal dengan itu, seperti itu. Nah, kalau untuk siswa maupun alumni mungkin sudah tahu nih Bu moto dan slogannya Inhar. Coba Bu Tika kasih tahu nih buat teman-teman semua, apa sih moto dan slogannya, kemudian apa makna dibalik itu? Motonya sebenarnya tujuan kita sampai akhir ya. Moto itu adalah ridho Allah, dunia bahagia, akhirat surga. Jadi semua kita tujuannya ke sana. Tujuannya adalah mencari atau mendapatkan ridho Allah, dunia bahagia, akhirat surga. Itu grand besar kita ya, grand design besar. Tujuan kita tuh ke sana. Pokoknya semua kegiatan yang kita lakukan di sini inginnya mencapai itu, gitu.
Kemudian Luar kalau biasa slogannya itu ya. memang mungkin slogan ini juga sama dengan tujuan juga ya sebenarnya, ingin menjadikan anak-anak yang berakhlakul karimah, berwawasan teknologi dan berpikir global, sehingga mengawal tadi dengan melaksanakan pembelajarannya salah satunya juga dengan menggunakan peralatan multimedia. Itu dari 2004 sudah seperti itu ya, dan mungkin bisa dirasakan sekarang ya, seiring berjalannya waktu ternyata juga berubah terus ya dengan kemajuan teknologi. Bisa dibilang seperti itu. Inhar tuh sebenarnya sudah terdepan gitu ya Bu, dari visi, dari tujuannya, misinya itu sudah direncanakan dari dulu dan sangat aplikatif buat Iya, sekarang betul. gitu ya. Jadi Masya kita nggak kaget Allah. banget ya begitu sekarang misalnya teknologi itu lebih ke depan baik dalam segala hal, maka Inhar tuh sudah dari dulu ternyata sudah, mungkin bisa jadi para pendiri ini sudah bisa memprediksi ternyata kejadian yang akan datang itu seperti ini, dan kita sekolah menyiapkan untuk ke arah sana gitu. Luar biasa ya. Nah, untuk kurikulumnya sendiri Bu, kita pakai kurikulum apa nih? Apakah kurikulum internasional atau nasional? Kita pakai kurikulum tingkat satuan pendidikan, jadi namanya kurikulum SMPIT Insan Harapan. Oke. Namanya itu ya. Jadi kalau misalnya mau tahu seperti apa kurikulum detailnya, kita punya dokumen satu. Nah disitulah tertuang apa yang kita laksanakan di Inhar ya, strategi apa yang kita lakukan di situ. Yang intinya kalau ditanya orang tua kurikulum agamanya berapa persen, kurikulum nasionalnya berapa persen, maka sama, kurikulum agamanya 100%, kurikulum nasionalnya 100% ya. Karena apa? Karena kita kan sekolahnya panjang ya. Kalau misalnya ya, biasanya istilahnya sampai setengah satu, kita sekolahnya sampai asar, jadi kita bisa mengembangkan kurikulum itu menjadi misalnya dari jam, mungkin kalau dianalogikan jam 12 itu kita kurikulum nasional, sisanya kita pakai untuk mengembangkan karakter anak menjadi lebih baik dengan mengawal tadi ya melalui pembiasaan baik di Inhar. Oke, jadi untuk Inhar sendiri mengutamakan sisi keagamaannya atau sisi dari segi akademisnya nih? Dua-duanya sebenarnya kita kembangkan Seimbang dengan baik. gitu ya, Kita Bu, ya? seimbangkan antara sisi keagamaan juga penting, kemudian akademisnya juga penting, karena semua sama-sama sebenarnya mereka berjalan bersama. Dan insya Allah kalau kita mungkin kita memulai mengawalnya dengan ingin mengawal anak-anak ini menjadi anak-anak yang berakhlak, karena dengan anak-anak yang berakhlak baik itu semua mudah sebenarnya akan mengikuti ya. Dari mana kita memulai anak-anak ini berakhlak baik? Dengan pembiasaan baik. Pembiasaan apa yang kita lakukan? Mengawali dengan membiasakan mematuhi peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah, peraturan yang harus diikuti. Contohnya mungkin mengikuti tepat sholat waktu ya. Bagi saat Allah memanggil azan, maka anak-anak sudah siap dengan posisi yang baik, kemudian di tempat yang baik, dan melaksanakan perintah dengan baik. Nah itu kalau di sekolah kan gampang ya. Sekolah kita punya sistem yang berlaku dan anak-anak akan mengikuti sistem itu. Nah oleh karena itu kenapa kita di awal ada sesi sebelum penerimaan itu, ada sesi wawancara dengan orang tua sebenarnya untuk menyamakan frekuensi bahwa apa yang kita di sekolah lakukan maka dilanjutkan di rumah gitu. Benar karena banget, Bu. di sekolah itu kan tadi ya saya katakan sistemnya sudah ada, dan di sekolah tinggal melanjutkan. Itu sebenarnya yang sulit ya, mengawal di rumah itu yang sulit, padahal pembiasaan baik itu akan terwujud ya menjadi kebiasaan baik itu harus berulang dan continue ya, harus berulang itu berkesinambungan. Jadi apa yang kita lakukan di sini dilanjutkan di rumah gitu. Bener banget, Bu. Nah untuk kegiatan sehari-harinya nih dari waktu hadir sampai pulang lagi itu bisa diceritakan, Bu? Ya. Jadi siswa pertama datang bagaimana nanti Ya, sampai sebenarnya pulang kalau di kita sekolah? hitung-hitung ya, anak-anak tuh kan hadir ke sekolah sekitar jam 7 ya, dan pulang tuh boleh diambil rata-ratanya jam 4. Itu berapa jam tuh kira-kira? 7 Dari jam sampai 7, jam 16 ya, berarti 9 jam di sekolah. 9 jam ya. Sekitar 9 jam di sekolah itu kan kalau di persentase berarti hanya sepertiga dari waktu sehari. Jadi sebenarnya kita tuh mungkin hanya membantu ya, sebenarnya memfasilitasi anak-anak untuk membiasakan yang baik. Jadi jam 7 datang, kemudian jam 7.10 sudah tutup gerbang istilahnya, karena anak-anak harus sudah masuk ke kelas melakukan tadarus bersama dengan wali kelas. Kemudian setelah itu sekitar 20 menit ya, 7.10 sampai 7.30 tadarus, kemudian 15 menit untuk sholat duha, dan setelah itu mulai pembelajaran jam 7.45 sampai nanti istirahat, ada istirahat untuk makan makan snack atau snack ya, menghilangkan atau mungkin yang belum sarapan ya. Kemudian setelah itu ada istirahat kedua siang untuk sholat duhur dan makan siang.
Kemudian setelah itu asar untuk sholat berjamaah. Dan ya kurang lebih kalau memang anak-anak itu tidak mengambil ekskul di hari biasa ya, selain hari Sabtu, maka anak-anak itu pulang setelah sholat asar. Tergantung ya, karena kita keluar dari kelas itu jam 3:05. Nah biasanya asar itu tergantung kan, ada kadang-kadang asar itu lebih cepat, kadang-kadang juga 3:30. Nah itu bisa, jadi kita rata-ratakan lah jam 4 lah pulang mereka dari sekolah gitu. Dan biasanya kalau yang saya lihat di sekolah, anak-anak pada betah ya Bu di sekolah. Iya, karena sampai kita usir ya, jadi 5:30 masih di sekolah. Biasanya kalaupun ada ekstrakurikuler itu biasanya dari jam 4 kita batasin jam 4 sampai 5:30 ya, 1,5 jam. Tapi kadang-kadang sampai maghrib masih ada yang ikut sholat berjamaah. Jadi saking betahnya mungkin anak-anak di sekolah. Nah itu ya, yang menyebabkan betah itu, itu kurang tahu deh, mungkin senang aja ya anak-anak di sekolah ya sama teman-teman. Karena mungkin beda Bu suasana dulu dengan sekarang ya. Kalau sekarang tuh jadi kayak mereka waktu bertemu orang banyaknya itu ya di sekolah. Iya, itu begitu pulang ya sudah di rumah, atau mungkin ada kegiatan yang berkaitan dengan live dan sebagainya. Jadi untuk bermainnya ya benar-benar di sekolah. Jadi sekolah benar-benar memaksimalkan waktu ya dengan sebaik-baiknya. Nah untuk sarana dan prasarana yang disediakan sekolah nih apa aja Bu? Kan pengen tahu juga nih, Inhar sekolahnya udah punya apa aja sih gitu. Ya, alhamdulillah ya, seiring berjalannya waktu dari mungkin dulu berdiri hanya 2 kelas, 2 ruangan ya, ruang guru dan ruang kelas. Alhamdulillah setelah tahun ini tahun 2021 ya, ulang tahun ke-18 tahun ya, Inhar sudah ada 12 ruangan kelas ditambah ruangan baru itu 3x3 ya. 9 ruangan baru, dan memang targetnya tahun ini sih pengennya kita bisa 6 kelas di kelas 7 ya. Kalau sebelumnya kan kita 4 kelas setiap angkatan ya, jadi mudah-mudahan tahun kedepannya kita bisa 5 atau 6 kelas ya. Amin ya rabbal alamin. Ya itu. Jadi bagi bapak ibu yang belum daftar itu masih punya kesempatan banyak ya untuk daftar ke Inhar, silakan. Jadi kita juga punya GOR ya Bu ya. Punya GOR, kemudian fasilitas masjid, di kelas juga punya masjid ya, sendiri ya, punya masjid sendiri, punya olahraga ya, walaupun memang mungkin belum sempurna sekolah lain ya, tapi kita sudah ada fasilitas untuk olahraga. Kemudian di kelas juga sudah cukup nyaman untuk belajar karena ada 2 AC, kemudian dilengkapi juga dengan CCTV, kemudian dilengkapi dengan layar LED ya, kemudian juga bangkunya sendiri-sendiri ya, tidak barengan. Jadi untuk bapak ibu guru bisa menyeting meja dan kursi ini sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi Inhar itu gak terpelosok banget gitu ya Bu. Jadi sebenarnya kita tuh sudah cukup terkenal di Tangsel ya Bu. Cuman mungkin kalau untuk luar Tangsel masih belum terlalu paham di sebelah mana dan bagaimana. Ya, mungkin bisa searching deh. Bisa dilihat Insan Harapan ya di webnya, terus nanti bisa dilihat kegiatannya apa kita aja. Kita sudah punya banyak media juga ya Bu, betul. Cuman mungkin belum terlalu dikenal aja. Insya Allah nanti kedepannya dari sekolah juga sudah mengupayakan untuk lebih memperkenalkan Inhar lewat media sosial kita ya Bu. Semoga saja semakin terkenal. Amin. Itu terkenal itu kan bagian dari hadiah ya. Iya sih, yang penting kerja keras dulu di Inharnya ya. Masuk guru-gurunya bagaimana, pelayanannya bagaimana, dan insya Allah mungkin mudah ya untuk tahu kalau sudah merasakan bagaimana bersekolah di Inhar. Masya Allah. Seru sih, insya Allah seru ya. Buat yang belum pernah ngerasain, insya Allah seru. Buat yang udah ngerasain, insya Allah jawabannya juga sama, seru juga. Amin. Berikutnya nih Bu Tika ya, tadi kita udah ngomongin masalah sarana dan prasarana, kemudian yang lain-lainnya. Nah, sekarang saya penasaran juga nih Bu, apa sih prestasi yang sudah pernah diraih oleh Inhar? Sampai udah hampir 18 tahun, ini udah bukan waktu yang sebentar ya Bu ya. Prestasi terbaik apa yang sudah pernah diraih oleh Inhar menurut Bu Tika aja? Wow, ini pertanyaan keren ya. Sebenarnya kalau berbicara prestasi itu kan kita bisa bagi 2 ya. Prestasi akademik dan non akademik ya. Maksudnya non akademik itu yang bukan ke arah ini juga ya. Tapi apa sih yang bisa kita rasakan ya setelah sekian tahun berdiri, kemudian kita biasa ngelihat bagaimana alumni kita ya, atau apa sih yang dirasakan oleh alumni bersekolah di Inhar. Nah, kan kita menanamkan tadi ya, pendidikan kita itu lebih ke bagaimana menanamkan akhlak yang baik terhadap anak-anak, pembentukan karakter. Dan ternyata itu bisa dirasakan oleh anak-anak gitu. Oh, ternyata Inhar ini beda ya. Begitu mereka keluar dari Inhar, mereka merasakan ternyata Inhar ini beda dengan yang lain ya. Jadi karakter yang kita tanamkan, pembiasaan baik seperti mungkin
tadi ya sholat tepat waktu, kemudian lainnya adalah belajar jujur, belajar menghormati orang lain, kerjasama dan sebagainya, itu terasa oleh mereka yang sudah pernah bersekolah di sini, dan itu sangat bermanfaat sekali. Itu menurut saya adalah prestasi yang tidak bisa ternilai ya. Kemudian selain itu juga alhamdulillah sejak 2010 ya, Inhar ini secara akademik ya juga bisa menjadi wakil dari Provinsi Banten untuk ke tingkat nasional untuk berbagai mata pelajaran yang dilombakan ya di Olimpiade Sains Nasional ya, OSN yang mulai sekarang dari jadi KSN, KSN ya, mulai dari yang pernah itu matematika ya, itu berulang-ulang matematika, kemudian IPA, kemudian IPS juga pernah. Dan alhamdulillah anak-anak kita yang dulu memang berkesempatan untuk mendapatkan untuk berlomba di tingkat nasional, mereka juga alhamdulillah setelah sekian tahun mereka dapat SMA yang baik, kemudian juga dapat perguruan tinggi yang baik, bahkan sudah S2 ya, udah sampai ke S2 dan itu bisa ke luar negeri alhamdulillah ya. Maksudnya mudah-mudahan mungkin suatu saat bisa kita undang ya alumni yang sudah. Emang ada rencananya kita mau undang juga nih alumni Inhar buat hadir di podcast ini. Jadi bukan hanya akademik gitu. ya, bukan hanya mereka berhasil secara akademik, tapi juga apa yang mereka rasakan, mungkin perjalanan hidup mereka ya. Apa sih yang bisa dirasakan lu dari Inhar gitu. Di internasional juga ada dong Bu? Tuh secara akademik juga kita memang pernah mengikuti lomba internasional ya, mungkin di yang kita kembangkan dari Exco ya, sebenarnya ekstrakurikuler kita ada robotik, dan anak-anak yang mengikuti ekskul robotika dulu pernah mengikuti lomba di Thailand, di Malaysia, dan alhamdulillah mereka juga bisa menyabet beberapa juara ya di sana. Jadi artinya tidak jago kandang nih, tapi juga bisa go internasional. Jadi nggak cuma go nasional, tapi kita juga sebenarnya sudah go internasional. Ya, mudah-mudahan dengan podcast ini bisa tahu ya Bapak Ibu atau mungkin yang ingin anak-anaknya bersekolah di sini, yang penting kita sama lah niatnya ya, niat baik untuk menjadikan anak-anak yang lebih baik. Jadi sebenarnya ini informasi juga ya dari Eskul, dan ini sebenarnya menunjukkan juga Inhar itu tidak hanya memperhatikan prestasi siswa dari bidang akademik, tapi dari ekstrakurikuler juga. Jadi kita juga punya ekskul angklung, pencak silat, panahan. Anak-anak kita banyak juga ya Bu ya. Dari dulu tuh anak-anak kita sebelum terjadi corona ya, jadi anak-anak kita juga banyak menjadi wakil dari pemerintah daerah ya untuk ke nasional. Bahkan ada salah satu anak kita yang sudah diambil menjadi atlet nasional untuk bidang panahan ya. Walaupun sebenarnya mereka sendiri juga secara pribadi mengembangkan diri, tapi juga memang sekolah juga memfasilitasi awalnya untuk ada ekskul panahan, karena banyak sekali ekskul di kita. Kalau disebutin satu-satu memang panjang. Jadi kalau yang penasaran boleh lihat di webnya langsung aja ya, seperti itu. Apa aja sih ekskul yang ada di Inhar? Iya, benar banget Bu Tika. Nah, jadi dari yang Bu Tika sampaikan barusan mengenai prestasi juga yang non akademik, itu juga sebenarnya salah satu yang membedakan Inhar dengan sekolah lain ya Bu ya. Juga kegiatan-kegiatan lain Bu Rami, jangan salah ya. Jadi kan kita ada intrakurikuler, ada kokurikuler ya, ada ekstrakurikuler. Nah, kokurikuler kita juga alhamdulillah selama ini memang berjalan dengan baik ya. Contoh misalnya anak-anak kelas 7 kita mengadakan field trip ya. Kemudian anak kelas 8 kita mengadakan studi wisata ya. Kemudian anak kelas 9 kita ada homestay. Mungkin itu bisa juga membedakan dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sini. Iya, ini keren banget sih untuk yang homestay juga ya Bu ya. Jadi memberikan pengalaman yang berbeda buat siswa-siswa kita ya. Mungkin orang juga kadang yang kebanyakan homestay itu anak SMA. Tapi kita dimulai juga dari SMP, dan ternyata mereka senang juga gitu ya Bu, memberikan pengalaman yang luar biasa juga. Kan mereka tinggal di rumah penduduk, kemudian mereka mengenal bagaimana karakter penduduk di tempat itu, dan kemudian juga mereka belajar ikut hidup di sana. Misalnya mereka jadi pedagang, ikut jadi pedagang, mereka jadi petani, ikut jadi petani ya. Itu Masya Allah ya, seru banget. Kalau saya ingat kegiatan itu Masya Allah ya. Dan itu menjadi mungkin kalau bisa dikatakan nama anak-anak itu memang keren banget ya kegiatannya, karena anak-anak benar-benar bergaul seperti hidup di masyarakat gitu, dan masyarakat yang memang tidak mereka kenal gitu kan. Ya karena banyak mayoritas dari siswa kita itu tinggalnya di perumahan yang mungkin agak sedikit individualis gitu ya Bu. Jadi begitu mereka mengalami yang namanya homestay ini, Masya Allah pengalamannya luar biasa gitu. Jadi kayak yang orang tua dulu rasakan, akhirnya bisa mereka rasakan juga gitu. Ya sebenarnya mungkin bisa nggak ya hidup, mungkin orang tua juga agak pesimis, sebenarnya bisa nggak sih mereka hidup di rumah yang sih Bu, lebih di rumah yang sangat sederhana kayak gitu ya, tapi ternyata alhamdulillah tidak ada masalah ya Bu, aman ya. Aman banget ya. Insya Allah. Nah,
Jadi ini buat orang-orang tua yang ingin melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang SMP, Inhar bisa banget buat pertimbangannya. Nah, Bu Tika, gimana nih caranya nih buat orang tua yang pengen mendaftarkan anaknya ke Inhar? PPDB kita udah buka dong? Udah, sebenarnya PPDB kita untuk 2022-2023 ini sudah masuk ke gelombang 2, Brahmi. Jadi gelombang 1 sudah jalan dan ini kita sekarang buka gelombang 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di Inhar, silahkan ya. Bisa datang langsung ke Inhar atau bisa langsung buka websitenya. Oke ya, jadi nanti link untuk website dan sebagainya bisa lihat di deskripsi box di bawah ya. Ya mungkin kalau pengen tahu apa aja tesnya, ada tes akademik ya, meliputi matematika, bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian ada tes evaluasi psikologis, itu hanya untuk pemetaan kita di sekolah ya, bagaimana melihat kondisi anak-anak secara psikologis. Kemudian ada yang lebih penting lagi adalah wawancara dengan orang tua, karena itu kita bisa menggali potensi anak apa aja sih yang ada di rumah. Bener banget Bu Tika. Ya jadi seperti itu teman-teman semuanya ya, tentang Inhar, bagaimana sih Inhar itu, kemudian bagaimana kelebihannya ya, prestasinya, perbedaannya dengan sekolah-sekolah lain, dan yang terakhir bagaimana cara daftar ke Inhar. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, insya Allah nanti kita jawab ya. Terima kasih banyak Bu Tika atas waktunya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti seperti yang disampaikan Bu Rahmi, kalaupun misalnya buka web Inhar juga itu biasanya ada langsung WA yang bisa dihubungi, itu bisa ditanya-tanya di situ ya. Oke, ya teman-teman. Jadi sekali lagi nih, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Bu Tika dan kita obrolkan tadi ini bermanfaat buat teman-teman semua, yang mengobati penasarannya teman-teman ya, dan mungkin buat para alumni mengobati kerinduannya tentang Inhar gitu ya. Jadi bisa sedikit bernostalgia gitu. Mungkin kalau alumni juga akan kaget ya, karena dulu hanya beberapa ruangan, sekarang sudah banyak ruangan di Inhar. Jadi bisa nanti kalau bisa ada alumni yang melihat podcast ini, silakan datang dan nanti kita coba wawancara ya. Iya benar banget. Silakan ya, pokoknya silakan tulis komentar kalian di bawah ya. Pokoknya nanti insya Allah kita usahakan dibales. Kasih saran dan kritik juga kita terima dengan senang hati ya teman-teman semua. Oke, itu aja Bu Tika. Teman-teman, terima kasih banyak juga ya untuk tayangan perdana atau episode perdananya Blue Zone Podcast ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.